memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah itu sebisa mungkin bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Produktif di rumah, jadi segala apa yang ada di depan kita manfaatkan. Jadi kita tuntutannya ya karena tidak direh-reh orang lain, kita sebisa mungkin atau semaksimal mungkin kita harus tidak malas. Jadi kita harus produktif dan dituntut untuk bagaimana kita bisa sesuatu itu bisa kita hasilkan sendiri, tidak terlalu beli dan beli. Jadi berusahalah untuk berdampingan dengan alam. Insya Allah manusia itu juga akan lebih jadi manusia kayak gitu. Makanya kita rumah ya cukup segini karena fungsi rumah kita tempat bernaung, Mas. Kalau rumah untuk kemewahan nggak ada batas cukupnya. Tapi kalau sesuai kebutuhan, insya Allah ada batas cukupnya. Dan nanti masih bisa berbagi ruang untuk makhluk yang lain. Jadi kita nggak usah melihara burung pun burung berdatangan. Hewan-hewan yang lain banyak yang bantu kita. Ada lebah, ada kupu-kupu. Itu kenikmatan yang nggak harus dinikmati dengan pergi jauh. Jadi dulu saya waktu masih kerja ikut orang, menata taman sebagus mungkin dan harus selalu kelihatan bagus. Untuk full performance itu pengorbanannya banyak, Mas. Meskipun pengorbanannya bukan hanya di duit ya. Tapi sebenarnya kita hutang banyak dengan alam. Manusia menikmati keindahan, tapi alam yang dapat racunnya. Itu nggak kelihatan. Jadi saya tidak tenangnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Widodo sama istri Nurul Fitri Dayati. Kami owner dari Yosofam. Saya Nurul Fitri Dayati, juga owner dari Yosofam. Jadi kita berdua mendirikan Yosofam dari tahun 2017. Kami berada di Toko Karangkulon, Desa Mbero, Kecamatan Trujo. Saya lulusan SMK Permesinan di lulusan SMK tapi mesin umum, jadi mesin industri gitu. Saya sudah pabrik mesin industri di Baper Ceper Klaten dalam operator mesin, kemudian sekaligus bengkel. Saya mungkin kalau di rumah itu memang hobinya menanam, jadi bagaimana memanfaatkan lahan di pekarangan itu untuk dimaksimalkan dalam bentuk tanaman sayur. Kemarin dulu seperti itu, dan karena di sekitar kita banyak kelompok-kelompok tani wanita atau KWT itu, kami memang fokusnya di situ. Kita bisa menyuplai beberapa KWT di beberapa desa, bahkan ke kecamatan, satu kecamatan. Kalau saya memang pendidikan formal pertanian, tapi untuk praktek bertani beneran itu dulu pertama kerja ikut orang dulu. Kemudian saat pulang ya belajar dari nol lagi, Mas. Kalau dulu kerja ikut orang, saya diserai beberapa pegawai, jadi untuk memantau mereka jadi supervisor seperti itu. Tapi saat pulang ya kita memulai dari awal. Dan untuk pertanian memang kalau untuk ibu-ibu tetap butuh tenaga dari bapak-bapak, karena untuk menanam mungkin wanita juga telaten ya, tapi untuk kerja mengolah lahan itu memang dibutuhkan tenaga dari yang lebih kuat lah. Oke, jadi alhamdulillah saat saya juga belajar bertani di rumah ditemukan dengan suami. Jadi kita itu benang merahnya itu sama-sama suka nanam. Dulu sebelum jadi Yosofam kan untuk basecamp komunitas nih. Yang waktu itu komunitas rumah hijau mau bergeraknya di lingkungan tentang hijauan. Jika akhirnya ada kegiatan, saya datang tahun 2017 Mei, yang masih ingat. Dan dari situ ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dulu saya lulus kuliah jadi TKW dulu. Jadi TKW memang di bidang pertanian juga, tapi lebih ke tanaman juga. Dan di sana banyak pelajaran, kan. Jadi saya tahu apa yang tidak saya inginkan. Mungkin secara dilihat orang lain kayak banyak dari luar negeri kapan, tapi mungkin dilihat mapan secara finansial, tapi secara batin kita nggak tahu kondisi orang. Dan meskipun secara finansial ya cukupi, tapi secara hati saya ada yang kurang. Saat kita mendirikan Yosofam,
sebenarnya tujuan kita itu ngajak orang berkunjung, jadi supaya hati saya tenang, tapi kita juga berpikir sekaligus ngajak orang untuk peduli lingkungan. Kita pengen di situ tidak hanya mengaruh sumber daya, tapi sebisa mungkin kita malah menciptakan sumber daya. Jadi Yosofam sendiri, Yosonya itu sebenarnya bapak saya. Bilang bapak itu dulu juragan dalam bidang usaha kerajinan bambu. Namanya dulu Tenggok atau Bakul. Ya, itu dulu bapak terkenalnya dengan Yoso Tenggok. Saya berharap nama bapak saya masih ada di samping saya, maksudnya masih bisa mengikuti langkah saya, makanya saya namanya Yosofam biar saya selalu ingat sama bapak saya. Di Yosofam ini sebenarnya konsep awalnya itu kita bikin sebelum menikah. Jadi sebelum pertama mengenal istri, kemudian kita itu rembukan kayak seperti bikin kesepakatan gitu. Sebelum menikah itu konsep apa yang kita bisa terapkan setelah menikah. Kebanyakan orang kan mau menikah mikirnya besok resepsinya gimana, kemudian acaranya seperti apa. Tapi alhamdulillah istri saya ini salah seorang yang bisa diajak berpikir ke depan, maksudnya dia mau gitu. Jadi kita memang banyak konsep-konsep itu yang saya dapatkan dari dia, dan saya itu cenderung ke eksekutornya gitu. Jadi kita terapkan konsep-konsep yang kita ramu atau yang kita bikin sebelum menikah ini, realisasinya atau eksekusinya setelah menikah. Jadi sejak kita menikah 2017 itu kita belajar atau menata untuk menjalankan visi misi kita ini. Iya, jadi kalau saya menganggap menikah itu untuk prosesinya itu ya udah prosesi sehari selesai, tapi kan yang intinya itu setelahnya. Jadi memang saya sama suami waktu itu belum calon, juga baru kenal gitu, saya punya ide tapi kalau melaksanakan sendiri seperti saya bilang tadi, untuk bidang pertanian saya perlu partner, dan kebetulan kayaknya sesuai, makanya saya cerita itu saya. Alhamdulillah saya sudah setuju. Jadi saya pengen di rumah itu hatinya sudah tinggi, dan termnya saya kan bagaimana kita hidup ya seperti orang desa biasa sih mas, tapi kita bagaimana hidup itu tidak konsumtif tapi kita produktif, dititipi tanah segini meskipun bukan hanya punya kami, termasuk punya kakak juga, supaya tanah ini bermanfaat, gak terbengkalai, apalagi hanya berfungsi menghasilkan uang. Kita pengen kita tanami pohon ke penghasil oksigen, kita pengen tanah ini memberikan manfaat kepada banyak orang, bukan hanya yang memiliki seperti itu. Dan pengennya hidupnya yang sustainable, kita pengen berkelanjutan, makanya kita berusaha produktif di rumah. Saat kita punya kebutuhan, mencukupinya bagaimana supaya kita mencukupi kebutuhan tapi kita tidak konsumtif. Jadi memang terlihat buat apa-apa kok gawe dhewe, tapi dengan kita membuat sendiri, arah sustainable-nya itu yang kita dapat, dan kita lebih ayamnya di situ. Kalau saya sih simple homestay itu, mungkin lebih tahu jabarannya mungkin istri dia punya wawasan atau tentang homestay itu di luar negeri. Tapi saya mengartikan homestay itu home ada rumah, stay manfaat. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah itu sebisa mungkin bisa untuk mencapai kebutuhan sehari-hari. Jadi kita produktif di rumah. Jadi segala apa yang ada di depan kita manfaatkan. Jadi kita tuntutannya ya karena tidak direh-reh orang lain, kita sebisa mungkin atau semaksimal mungkin kita harus tidak malas. Jadi kita harus produktif dan dituntut untuk bagaimana kita bisa sesuatu itu bisa kita hasilkan sendiri, tidak terlalu beli. Kalau homestay itu ya rumah yang berasaskan manfaat. Kita memanfaatkan alam dengan kesadaran, dan kita juga dengan sadar tahu peran kita bahwa kita memakmurkan alam, dan sebisa mungkin kebutuhan kita itu tersedia di rumah. Makanya kita membuat ekosistem kecil, meskipun belum 100% bisa mencukupi, paling tidak untuk kebutuhan hidup kita tidak 100% tergantung dari apa yang ada di luar rumah. Karena mungkin saat kita membeli rasanya penak mas, tapi sebenarnya saat kita membeli itu belum tentu kita punya kontrol. Apa yang kita beli kita banyak nggak tahunya mas. Nah saya pengen apa yang kita konsumsi
kita tahu asalnya dari mana dan kita pengennya apa, ternyata banyak kok yang bisa mendukung untuk berada di rumah. Misalnya untuk sayur, kita sebisa mungkin kita menanam, meskipun nggak 100%. Jadi kita menanam pun masih belajar, Mas. Misalnya tanaman ini tak tanam di sini kok nggak bagus, kita pun juga seleksi. Tapi memang utamanya apa yang kita tanam itu yang kita makan, dan kita memakan sebisa mungkin apa yang kita tanam. Jadi yang ada di kebun sayur, kebun pangan kita, memang tujuan utama kami yang penting ada sesuatu yang anak saya doyan. Nanti orang tua yang bisa beradaptasi, yang penting anaknya mau makan apa yang ada di rumah. Dan dengan begitu kita bisa mengontrol semuanya, malah dari bagaimana kita mengolah tanah, kita merawat tanaman, panenannya mau kita apain. Situ kami lebih merasa punya sertifikat dari Allah itulah, daripada hanya dilabeli di kemasan dan dipasarkan sebagus mungkin, bahwa kita sebenarnya nggak tahu itunya apa. Ya, prosesnya bagaimana, prosesnya bagaimana, pewarnanya, pengawetnya. Iya, memang terlihat glowing, bagus, menarik untuk dibeli gitu. Tapi kalau keindahan itu sebenarnya yang mensupport untuk menjadi glowing itu banyak yang belimnya, karena saya pernah jadi bagian dari itu. Jadi dulu saya waktu masih kerja ikut orang, menata taman sebagus mungkin dan harus selalu kelihatan bagus. Untuk full performance itu pengorbanannya banyak, Mas. Meskipun pengorbanannya bukan hanya di duit ya, tapi sebenarnya kita hutang banyak dengan alam. Manusia menikmati keindahan, tapi alam yang dapat racunnya itu nggak kelihatan. Jadi saya tidak tenangnya di situ. Jadi kita memang bikin tagline-nya gini, lestari nganggo ati. Jadi kita lestari kayaknya jeru banget, Mas. Pakai hati juga. Wis lestari masih pakai hati ya. Jadi kita berusaha apa yang kita makan, apa yang kita lakukan di sini ini maunya sih bersumber pada kebermanfaatan. Jadi apa termasuk daun jatuh pun kalau bisa itu bukan kita anggap sebagai sampah, tapi sesuatu yang masih bisa diolah. Jadi segala sesuatu jangan langsung dianggap itu sampah. Ada perannya belum selesai. Makanya kita apa yang kita bisa berbuat atau apa yang kita bisa bikin dari barang ini, dari sampah, dari limbah makanan, dari daun jatuh, itu pun kita uri-uri, kita manfaatkan, lebih bermanfaat ke hal yang lain atau makhluk lain atau kemudian kebutuhan kita juga. Lestari itu sustainable dan kita tetap pakai hati, karena tetap manusia ya nggak bisa, meskipun kita idealismenya lestari, tapi untuk memaksakan konsep lestari itu memang tidak semua orang kesadaran deh. Jadi kadang namanya garis bawahnya ingin lestari, tapi cara implementasinya belum tentu nganggo hati, Mas. Jadi misalnya kita menanam asal nanam, yang penting sukses seremonialnya, itu lebih bagus menanam satu pohon tapi diuri-uri sampai hidup sampai besar, daripada seremonialnya berhasil menanam beribu-ribu pohon tapi dalam waktu sekejap mati semua. Itu tidak pakai hati, Mas. Kalau untuk integrated farming kita pun jalannya juga berproses, kita berjalannya itu prinsip kami 3M. Jadi dalam melakukan itu murah, mudah, melimpah. Jadi cara wong Jawa sak geduke lah. Nah, tapi sak geduke itu kita punya visi tertentu. Jadi misalnya waktu itu kita punya kebutuhan sayur. Alhamdulillah bisa nanam. Kemudian biasanya curhat dengan suami, Pak, masa ya mandiri di sayur kok sih? Telur kok beli terus, bagaimana nggak beli? Alhamdulillah ada yang ngasih ayam. Dari ada orang yang waktu itu barter ayam, kita belajar miara ayam supaya lebih enak gimana. Saya juga pengen sayurnya aman, ayamnya juga senang. Itu teknisnya lebih paham suami. Terus dari telur sudah, itu pun kita berproses. Jadi pengennya kita nggak konsumtif, hewan kita juga jangan konsumtif. Masa saya makan banyak nggak belinya, harus beli pakan ayam. Saya masih nyaman waktu itu. Jadi supaya ayamnya nggak beli pakan gimana? Saya mulung, Mas, ngambil sisa olahan dapur dari beberapa warung. Ternyata banyak sekali. Jadi saat saya bawa pulang sampah, orang nyebutnya, untuk ayam saya berlebih, bagaimana menyelesaikan bahan organik ini. Kita belajar budidaya maggot. Saat budidaya maggot jalan, kita baru pede untuk melihara lele. Jadi pengennya kita produktif, ternak kita pun juga produktif. Jadi ternak itu kita nggak hanya panen aja, tapi ternak itu punya peran masing-masing. Ayam jadi chicken traktor, maggot jadi partner bersih-bersih, lele juga sama. Kita panen
airnya juga untuk nyiram tanaman. Iya. Kemudian untuk teknis ayam seperti apa, suami saya yang lebih tahu. Saya cuma tahunya, Pak, aku butuh iki kayak gitu. Jadi kita satu langkah dapat 3 poin, yaitu kita bisa maggot bisa menyelesaikan sampah kita. Kemudian dari sampah kita sudah selesai, yang dari limbah dapur atau limbah makanan itu sudah selesai. Kemudian kita dapat maggot. Maggot itu protein tinggi bagi pakan ternak kita. Kemudian yang poin yang ketiga itu kalau diaplikasikan ke ayam, maggot ini, kebetulan ayam ini varietas Elba. Dia kuantitas telurnya banyak. Jadi kita bisa swasembada telur setiap hari. Kemudian kalau diaplikasikan lele itu biasanya orang-orang mau pakai pakan beli dan itu membuat tambah kosnya. Kalau kita berusaha mandiri pakan, jadi pakan tidak beli, tapi ayamnya bertelur terus, kemudian lelenya juga cepat besar dan mungkin dagingnya lebih rasanya enak, lebih keset. Insya Allah begitu. Memang kita orientasinya skalanya rumahan, Pak. Jadi kita bukan bisnis besar yang mencuplai ke banyak orang, itu bukan. Apa yang kita lakukan di Yoso Farm, tujuan utama untuk rumah sendiri cukup. Karena saya memang nggak ngejar pasar. Saat rumah cukup, berlebih, itu baru kita jual. Kalau kita nuruti pasar, banyak sekali sebenarnya potensinya. Kalau ada yang ingin mengembangkan, monggo belajar di sini untuk dikembangkan sendiri, kita dengan senang hati. Tapi memang kita tidak meniru skala industri, karena saya pengen tetap pakai hati, nggak pengen jadi eksploitasi. Jadi remnya di situ, Mas. Lestari yang nggak hati. Ini sebagai kontrol kita. Jadi tagline ini bagi kontrol hidup saya dan istri. Jadi lestari yang gue hati, kita sudah mau mengarah yang nggak sesuai dengan hati atau lestari, itu maka lepas dari tagline kita. Jadi kita maunya tetap lestari tapi juga hangat. Tagline itu bukan cuma diucapkan ya, Mas, tapi sebisa mungkin jadi bagian hidup kita. Termasuk prinsip kita itu 3M, jadi bukan 3 miliar ya. 3M-nya itu mudah, murah, melimpah. Jadi bagaimana mudah mengerjakannya, murah bahannya, kemudian tetap hasilnya melimpah. Seperti halnya dengan kita budidaya yang di depan ini, jamur janggal itu kan kebetulan banyak petani jagung di sini. Kemudian janggalnya hanya dibuang. Dia menganggap bahwa itu sampah, sesuatu yang nggak berguna. Akhirnya dibuang dan dibakar. Kemudian kita sama istri punya pemikiran bagaimana bahan ini kita sebut limbah, sesuatu yang masih bisa diolah. Kita taburi ragi tape, kemudian sama dedak atau bekas telur itu. Setelah 10 hari atau sampai 15 hari kita sudah mulai panen jamur. Jamur trucuk. Kebetulan jamur trucuk ini kebetulan kita di Kecamatan Trucuk, tapi belum satupun orang yang membudidaya jamur trucuk ini di kecamatan ini. Kita tahu bahwa ada pengunjung dari Banjarnegara, mereka menyebutnya jamur trucuk. Kemudian saya juga kepo, ini beneran jamur trucuk atau enggak? Saya menyebutnya lebih ke jamur janggal. Ya, kemudian saya browsing nih, kepo di Google jamur trucuk. Ya, ternyata benar jamur yang seperti ini namanya jamur trucuk. Padahal kita hidupnya di ya kebetulan saja ini, Mas. Jadi menu-menu di homesteadnya Yoso Farm nih. Yoso Farm itu untuk saat ini kita berusaha pengennya mandiri pangan, mandiri pakan, dan mandiri pupuk. Yang keempat adalah bebas dari sampah. Sebisa mungkin sampah itu tanggung jawab rumah tangga, tidak sampai atau keluar dari pekarangan kita. Kalau bisa semua sampah yang kita kerjakan atau yang kita hasilkan itu akan lebih masih ada kebermanfaatan yang lain. Misalnya ya termasuk limbah makanan jadi ini jadi maggot, kemudian hasilnya hasil pruning jadi semua jadi pupuk, dari kohe jadi pupuk juga. Itu nanti maka ideal kita itu kalau sampah itu sebisa mungkin jangan dibuang di TPA, karena sama halnya dengan memindah masalah. Karena di TPA sendiri kan nggak dipilah juga nggak diolah, jadi akan menjadi momok atau penyakit dan polusi buat lingkungan dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Apa yang ada di Yoso Farm ini sebenarnya semua bermula dari kesadaran konsumsi. Jadi saat kita sadar apa yang kita konsumsi, otomatis kita jadi bertanggung jawab. Misalnya untuk sampah lagi, kalau kita bawa pulang plastik ini bisa kita selesaikan nggak?
kalau nggak bisa diselesaikan, sebisa mungkin nggak membawa pulang plastik. Kemudian dari kesadaran konsumsi makanan, bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sehat, bagaimana kita menanam sayur, melihara binatang. Untuk kesadaran berpakaian, kan kita juga kita tahu apa yang kita butuhkan. Minimal kita sadar bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan. Itu dasar dari kesadaran untuk membuat Yosofam ini. Makanya di rumah sesuatu yang belum bisa kita kelola minimal kita pilah. Dengan kita pilah kita jadi mudah dalam mengolah. Makanya di sini tempat sampahnya jejer-jejer. Ada 3 jenis, yang satu untuk sampah organik, yang kedua sampah anorganik yang tidak bisa kita kelola, yang ketiga sampah anorganik yang masih layak jual. Jadi kita sering undang Pak Rosok yang lewat di rumah itu. Dan sebisa mungkin kita diet untuk sesuatu yang tidak bisa kita kelola. Plastik kemasan makanan kayak gitu, meskipun kita diet tapi ya belum 100% berhasil. Kadang kita masih bawa pulang ya, tapi kita berusaha ini. Kalau belanja yang bawa wadah gitu. Jadi kita sebisa mungkin itu, karena memang untuk men-stop plastik kalau hanya dimulai dari hilir, kita sebagai konsumen di hulu tetap produksi terus ya sukses gitu. Tapi memang dari Yosofam itu kita berangkat dari hal yang kecil, kita nggak ngoyo-woro untuk melestarikan lingkungan harus mengubah sistem dari hulu gitu, enggak. Minimal dari yang hilir kita sebagai rumah tangga punya kesadaran. Makanya Yosofam kita size-nya segini aja. Mungkin ada yang lihat luas lahannya berapa gitu, sebenarnya luas lahan kita ini rumah dan halaman ini nggak ada 500 meter persegi. Dan kita memang size-nya seperti itu. Malah kita menganggap Yosofam itu berhasil kalau banyak rumah yang seperti Yosofam, banyak rumah tangga yang peduli pada lingkungan. Itu indikator yang saya sebut berhasil di Yosofam. Bukan dari Yosofam bisa menjual berapa unit kandang, berapa jual tanaman, itu malah enggak. Karena kita memang lebih ke arah ayo ngajak kita peduli lingkungan. Ternyata saat kita peduli lingkungan, kita juga dapat banyak manfaat kok. Jadi awal mulanya itu kita memang awal Yosofam berdiri ini kita banyak produk-produk yang arahnya ke pertanian. Jadi kita bikin pupuk sendiri, bikin arang sekam, kemudian bikin media tanam, bibit, seperti itu Mas. Jadi ya, yang kita core bisnisnya memang di pertanian, tapi semakin kesini lebih banyak ke pemberdayaan dan pelatihan. Jadi ternyata hidup yang saya anggap biasa, memang impian saya, dan saya hidupnya dengan suami ya kayak orang biasa biasa. Tapi ya saat muncul di media ternyata hidup seperti itu, seperti ini yang saya jalani dan suami, itu impian banyak orang. Tapi belum banyak orang yang memulai, dan kita memang waktu itu yang memulai, masa ya mau jadi angan-angan aja ke kabupaten. Sekarang kita banyak pelatihannya, jadi kita membuat beberapa program. Kalau dulu sebelum kita tampil di media itu memang reguler ada kunjungan, biasanya dari TK SD yang di sekitar Klaten. Tapi memang saat kita di expose media dari berbagai kota mulai datang, mulai kita pun masih menata Mas. Jadi kebun kita ya sekarang kondisinya masih berantakan karena kita juga beradaptasi. Jadi biasanya kita memang disibukkan dengan kegiatan produksi dan berkebun selain pelatihan. Sekarang kok malah kewalik, banyak pelatihannya, kebunnya malah diselani gitu. Nah, kita pengen menyeimbangkan ritme seperti itu. Jadi kita juga tetap berbagi ilmu, sharing ilmu, tapi kita juga tetap menekuni pertanian yang sebenarnya dan kita gunakan untuk hidup sehari-hari. Kalau dari pihak kelurahan ya Pak Camat, Pak Lurah, kemudian beberapa yang malah dari pemerintah lain, mungkin dari Jawa Tengah pun sudah banyak ya? Ya, dari beberapa dinas ada. Dari kementerian juga ada? Kementerian ada. Kita pun tidak menyangka akan seperti itu tamunya. Memang kita sasarannya sih sebenarnya ke rumah tangga. Jadi bagaimana tiap rumah tangga itu minimal sadar dengan konsumsinya masing-masing dan bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan. Intinya sebenarnya dari situ, nanti baru merembet ke yang mana-mana. Kalau kita sadar konsumsi kan, kita mau beli baju, kelambiku oke, akan ada banyak pertimbangan, kita bukan hanya hidup sebatas konsumtif. Jadi kalau sebenarnya hunian itu kebutuhannya memang tergantung individu. Tapi bagaimana kita memposisikan manusia itu bukan sebagai khalifah pengatur.
tapi manusia itu ya bagian dari sistem. Coba deh, jenengan misalnya bikin rumah, tanahnya full, bangunan semua, dan jenengan kayak memutus diri dengan alam. Nanti jenengan akan merasakan nggak mas? Nanti kudu piknik. Ya, padahal alam itu bisa didekatkan ke rumah. Jadi healingnya itu kita ya di rumah ngobrol dengan jenengan, ini saya anggapnya healing juga. Duduk di bawah pohon, gitu udah kenikmatan, nggak usah jauh-jauh. Ada kok di sekitar kita. Jadi berusahalah untuk berdampingan dengan alam. Insya Allah manusia itu juga akan lebih jadi manusia kayak gitu kan. Makanya kita rumah ya cukup segini karena fungsi rumah kita tempat bernaung mas. Kalau rumah untuk kemewahan nggak ada batas cukupnya. Tapi kalau sesuai kebutuhan, insya Allah ada batas cukupnya. Dan nanti masih bisa berbagi ruang untuk makhluk yang lain. Jadi kita nggak usah miara burung pun burung berdatangan. Hewan-hewan yang lain banyak yang bantu kita. Ada lebah, ada kupu-kupu. Itu kenikmatan yang nggak harus dinikmati dengan pergi jauh. Saya pernah juga, ya waktu masih jadi TKW, pergi ke negara tetangga mas. Semua yang dilihat Instagramable. Kebetulan saya waktu itu jalan-jalannya sama temen, salah satunya arsitek landscape. Saya disuruh tanya, "Dul, apa yang kamu rasakan?" Api sih yang dipoto, tapi yang di sesuatu kosong. Iya, karena manusia bisa membuatnya. Waktu itu saya ke Garden by the Bay, itu kan greenhouse paling gede, ada air terjun. Air terjunnya buatan, mas. Ya kerasa api yang dipoto paling Instagramable, api buat media sosial gitu, tapi ini kan manusia bisa buat. Jadi rasa kita bersyukur kurang, mas, tadian. Tapi saat kita ke alam yang ya alami beneran, itu kita jadi bagian menungso cilik. Tapi saat kita melihat buatan manusia iso apik, itu lebih manusia lebih dari rumangsa iso. Tapi saat kita di alam beneran, kita bisa merendah, mas. Kita bisa merasakan kita itu memang serendah-rendahnya makhluk. Tapi saat kita menghadapi bangunan megah banget, menungso tadi ketok ego. Iya. Tapi saat kita di alam wis semeleh. Itu yang bisa didapat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga kami dari Yosofa memberikan inspirasi dan bermanfaat. Apabila ada masukan, mungkin mau nambah koleksi. Kayaknya Yosofa orang dilepah. Coba, memang kita terbuka untuk belajar. Jadi kita baru mandiri dalam beberapa hal, tapi sebenarnya masih banyak aspek yang kita juga pengen mandiri, misalnya untuk energi dan edukasi. Kita pun juga masih belajar jadi orang tua. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Semoga memberi manfaat. Dari kami, Yosofam, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosofam, lestari nganggo ati.